Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana Husni Putri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial yaitu korelasi atau hubungan antar variabel. Tahap pertama yaitu korelasi kedua. Kita salin semua data pada Microsoft Excel dan kita klik Ctrl C. Lalu kita beralih kepada SPSS, klik kanan, paste variable names, lalu analyze, descriptive statistik, explore, nilai IQ sama IPK kita pindahkan kepada dependent list. Lalu kita klik plot, kita centang normality plot with test, continue, oke. Pada normality ini kita bisa lihat pada bagian Shapiro yaitu sticknya itu 0,00. Nah, pada normality kalau signifikannya itu kecil dari 0,05 berarti data dianggap tidak normal. Selanjutnya kita akan membuat korelasi pada data. Klik analyze, lalu correlate, lalu bivariable. Nilai IQ sama IPK kita pindahkan kepada variabel. Pada korelasi ini, apabila datanya itu tidak normal, maka kita centang Spearman. Apabila datanya itu normal, kita klik Person. Nah, data kita itu tidak normal, maka kita centang Spearman. Lalu klik OK. Pada hasil correlate ini, kita bisa lihat dari pertama sig2 Thailand. Apabila di sana nilainya itu kecil dari 0,05 berarti ada hubungan. Apabila besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan. Nah, dari segi kekuatan hubungan yaitu kita bisa lihat dari correlation coefficient. Pada data ini, nilai pada correlation coefficient yaitu 0,168. Berarti kekuatan pada nilai ini yaitu korelasi yang sangat lemah. Selanjutnya, kita akan mengelola suatu data soal kedua. Kita akan mengelola data korelasi pertama. Kita salin semua data pada korelasi 1. Lalu kita klik Ctrl C. Beralih kepada data yang baru pada SPSS. Klik kanan, lalu klik paste variable names, lalu analyze, descriptive statistik, explore, lalu kompetensi kerja. Dengan lingkungan kerja, kita pindahkan kepada dependen. Klik bagian plot, lalu centang normality plot with test. Lalu continue. Oke. Hasil dari test of normality ini kita bisa lihat pada bagian sig. Apabila dia itu besar dari 0,05 berarti data dianggap normal. Apabila kecil dari 0,05 berarti data tidak dianggap normal. Lalu kita akan masuk kepada mengelola correlate, analyze, correlate, bivariable. Lalu kita masukkan kompetensi kerja dengan lingkungan kerja pada variabel. Dikarenakan data ini normal, maka kita akan centang person. Lalu klik OK. Di sini kita akan melihat hasil correlate-nya pada bagian sig. Apabila sig-nya itu besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan. Apabila dia itu kecil dari 0,05 berarti ada hubungan. Selanjutnya kita akan menentukan kekuatan pada Pearson correlation. Kekuatan pada Pearson correlation ini adalah 0,953. Berarti kekuatan pada correlation ini yaitu sangat kuat. Selanjutnya kita akan menguji bagian yang kedua. Klik analyze, descriptive statistik, explore,
kita akan masukkan kompetensi kerja dengan kinerja kerja pada tabel dependen. Lalu kita klik plot, normality plot with test, lalu klik OK. Hasil dari test of normality kita bisa lihat pada bagian sig, yang dimana hasil sig itu adalah 0,91. Berarti data kita itu tersebut dianggap normal karena dia besar dari 0,05. Selanjutnya kita akan menentukan correlate-nya. Klik Analyze, lalu Correlate by Variable. Lalu kita masukkan kompetensi kerja dengan kinerja pegawai kepada variabel. Lalu kita centang person. Oke. Kalau melihat hasil correlate-nya itu, kita bisa lihat dari hasil sig.toilet, yang dimana sig.toilet-nya itu 0,59, berarti hasil correlate-nya itu besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan. Dan melihat kekuatan hubungan, yaitu kita bisa lihat pada person correlation, yang dimana nilainya itu 0,298, berarti korelasi interpretasi itu cukup. Selanjutnya kita akan menentukan correlate pada uji kinerja dengan lingkungan. Correlate by variable, kompetensi kita keluarkan, dan lingkungan kerja dan kinerja pegawai kita masukkan kepada variabel. Kita centang person. Hasil correlate-nya itu kita bisa lihat pada sig.toilet, yang dimana hasilnya itu 6,14, yang dimana itu besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan. Dan dilihat dari segi kekuatan hubungannya itu adalah 0,81, berarti person correlation-nya itu sangat lemah. Selanjutnya kita akan menguji data korelasi 3. Kita salin semua data tersebut, lalu klik Ctrl C. Lalu beralih kepada data SPSS, klik New Data untuk mengelola data baru. Klik kanan, lalu klik kanan Paste with Variable Names, Analyze, Descriptive Statistic. Lalu klik Explore. Kalori dan kadar vitamin itu kita pindahkan kepada dependent list. Klik plot, normality plot with test, lalu continue. Oke. Hasil test of normality ini kita bisa lihat dari Shapiro, yaitu sig 0,00, berarti data pada normality ini adalah kecil dari 0,05, berarti data dianggap tidak normal. Selanjutnya kita akan menguji correlate. Klik Analyze, Correlate by Variable. Kalori dan kadar vitamin kita pindahkan kepada variabel. Dikarenakan data tidak normal, maka kita klik Spearman. Oke. Hasil correlate kita bisa lihat pada hasil sig.toilet, yang dimana hasilnya itu 0,37, berarti dia itu besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan pada data tersebut. Kalau dilihat dari segi kekuatan hubungan, kita bisa lihat kepada correlation coefficient, yang dimana nilainya itu 0,323, berarti kekuatan pada data tersebut cukup. Selanjutnya menguji yang kedua. Klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Kadar kalori kita keluarkan dan kadar vitamin dengan protein kita masukkan kepada dependen. Klik plot, centang normality plot with test. Oke. Hasil pada data test of normality ini kita bisa lihat kepada Shapiro sig, yang dimana nilainya itu 0,00, berarti itu kecil dari 0,05, berarti data tidak dianggap normal.
Selanjutnya kita akan menguji correlate-nya. Klik Analyze, Correlate, Bivariable, lalu kalori kita keluarkan dan protein kita masukkan kepada variabel bersama kadar vitamin. Kita centang Spearman, lalu klik OK. Hasil dari stick correlates ini kita bisa lihat kepada stick 2 Thailand, dan dimana hasilnya itu 146, berarti itu besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan. Nah, kalau lihat segi kekuatannya, kita bisa lihat kepada correlation coefficient yang dimana nilainya itu 0,228, berarti kekuatan pada hubungan tersebut itu cukup. Uji yang ketiga yaitu klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Kita keluarkan protein dan kita masukkan vitamin DIU bersama kadar vitamin kepada independen. Klik plot, centang normality plot with test, oke. Hasil test of normality ini kita bisa lihat kepada Shapiro, yaitu SIG, yang dimana hasilnya itu 0,47, berarti dia itu kecil dari 0,05, berarti data dianggap tidak normal. Lalu kita akan menguji correlate-nya. Klik Analyze, lalu Correlate, Bivariable, lalu protein itu kita keluarkan kepada variabel dan vitamin DIU kita masukkan kepada variabel bersama kadar vitamin. Lalu centang Spearman, oke. Hasil correlate ini kita bisa lihat kepada SIG 2 Thailand, yang dimana hasilnya itu 538, berarti itu besar dari 0,05, berarti itu tidak ada hubungan. Kalau dari segi kekuatan hubungan, kita bisa lihat kepada correlation coefficient, yang dimana nilainya itu 0,098. Korelasi pada correlation coefficient ini sangat lemah. Selanjutnya kita akan menguji data terakhir. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Vitamin DIU itu kita keluarkan dan vitamin D yang di bawah itu kita pindahkan kepada dependen bersama dengan kadar vitamin. Lalu kita klik plot, centang normality plot with test, oke. Dari test of normality ini kita bisa lihat pada Shapiro bagian SIG, yang dimana 0,47, berarti itu kecil dari 0,05, berarti data dianggap tidak normal. Selanjutnya kita akan menguji correlate-nya. Analyze, Correlate, Bivariable. Vitamin DIU itu kita keluarkan dan vitamin D yang di bawah itu kita masukkan kepada variabel bersama kadar vitamin. Lalu kita centang Spearman, oke. Hasil dari correlate ini kita bisa lihat pada SIG 2 Thailand, yang dimana hasilnya itu 538, berarti itu besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan pada data tersebut. Apabila kita lihat dari korelasi kekuatan hubungannya, kita bisa lihat kepada correlation coefficient, yang dimana nilainya itu 0,98, berarti korelasi pada kekuatan ini adalah sangat lemah. Baik, sekian dari saya. Apabila jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.